Hello Class 7, how are you today? Iya, Miss harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan bersemangat. Dan hari ini kita akan belajar mengenai IPS dengan judul kita pada hari ini adalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Mari anak-anak Miss semua persiapkan bukunya. Boleh juga dibuka buku paketnya untuk menambah referensi dan dengarkan penjelasan Miss. Dan nanti di akhir slide ini kalian wajib mengerjakan tugas dan dikirimkan kepada Miss Riris. Oke, kita mulai ya. Nah, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kelangkaan sering juga disebut dengan scarcity. Oke, dan apakah itu pengertian kelangkaan, Miss? Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara pemuas kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Maksudnya di sini adalah kelangkaan itu di mana kondisi kebutuhan manusia lebih besar, lebih banyak daripada alat pemuas kebutuhan. Yang mana kita sama-sama tahu bahwa manusia adalah manusia yang atau makhluk yang tidak pernah puas. Selalu ingin more and more. Ingin lebih gitu ya, tidak pernah puas. Sedangkan alat-alat yang tersedia atau sumber daya alam, sumber daya manusia atau benda yang kita butuhkan itu terbatas gitu. Nah, itulah yang menyebabkan adanya kelangkaan atau scarcity. Nah, oleh karena itu, karena kita mengalami yang namanya kelangkaan, jadi perlu dibahas di dalam pelajaran ekonomi, di dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita bahas dulu apakah itu pengertian ekonomi. Nah, ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Yang berarti apa? Rumah tangga. Itu dari bahasa Yunani. Nah, oikonomia ini terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Nah, apakah itu oikos? Oikos itu adalah rumah tangga, sedangkan nomos, iya, aturan. Jadi, dari segi bahasanya, ekonomi itu bisa diartikan adalah aturan dalam rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Gitu ya. Jadi, pahami kalian dulu apa itu pengertian kelangkaan, apa itu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, dan oikonomi ini terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nomos, yaitu adalah aturan dalam rumah tangga. Oke, next kita lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai ekonomi, sekarang kita bahas mengenai pengertian ilmunya, ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Ya, jadi ilmu ekonomi adalah tergolong ke dalam ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang fungsinya mempelajari tingkah laku manusia di dalam ngapain? Di dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Manusia dikatakan makmur ketika kebutuhannya tercukupi. Jadi selama kebutuhan kita belum tercukupi, kita belum dikatakan sebagai makhluk yang makmur atau negara yang makmur. Oke, next ya. Nah, oleh karena itu kita sekarang masuk ke kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu terbagi-bagi. Oke ya, kita bahas satu persatu. Pertama, oke, sebelum ke jenisnya kita mau belajar dulu pengertiannya. Pengertian kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Dan apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kebutuhan adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa. Oke, next. Oke, jenis-jenis kebutuhan yang pertama adalah berdasarkan intensitas atau berdasarkan tingkatannya. Ada 3. Nah, anak-anak sudah tahu ya. Yang pertama kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer ini disebut juga sebagai kebutuhan pokok. Sekunder ini sebagai kebutuhan tambahan atau kebutuhan kedua atau kebutuhan pelengkap, dan kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang mewah. Nah, contohnya apa? Di dalam kebutuhan primer ini kan ada 3 ya. Yang pasti kebutuhan apa? Sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu adalah rumah atau tempat tinggal. Itu dia di dalam kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Nah, kalau kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan itu atau kebutuhan pelengkap juga sering dikatakan seperti kursi, meja, lemari gitu ya. Oke, next, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Seperti apa? Perhiasan, mobil mewah, rumah mewah gitu ya.
Oke. Itu mengenai kebutuhan berdasarkan intensitas. Sekarang berdasarkan sifat. Ada dua, jasmani dan rohani. Nah, yang berhubungan dengan jasmani adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan badan kita ini, tubuh kita. Seperti pakaian, makanan, minuman, ya kan? Tempat tinggal yang berhubungan dengan jasmani dan yang bisa dilihat bendanya. Sedangkan yang berhubungan dengan rohani seperti ilmu pengetahuan, agama atau kepercayaan, hiburan, liburan gitu ya, bagian psikologis kita, kejiwaannya kita. Oke, jadi berdasarkan sifat itu ada dua, rohani dan jasmani. Next, berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu itu adalah waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Kalau waktu sekarang itu contohnya bagaimana? Ketika kita sakit, kita wajib meminum obat sekarang itu juga. Ketika kita lapar, wajib makan pada saat itu juga. Oke? Namanya kebutuhan sekarang. Butuh sekarang dipenuhi sekarang, tidak menunggu nanti. Nah, satu lagi adalah masa yang akan datang. Kita lakukan sekarang, tapi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Misalnya menabung. Nah, ketika kamu menabung, pasti kan uang yang kamu tabung itu akan kamu perlukan suatu saat di kemudian hari. Atau ketika sekarang kamu belajar, ilmu yang kamu pelajari sekarang akan berguna di masa yang akan datang. Itu dia berdasarkan waktu. Next, berdasarkan subjek atau pelakunya atau orangnya. Ini bersifat individual dan kelompok. Individual itu berarti adalah kebutuhan yang perorangan atau pribadi. Misalnya, makanan yang kamu makan, pakaian yang kamu pakai, gitu ya. Artinya kebutuhan yang pada saat kamu memakainya, orang lain tidak bisa memakainya bersamaan. Seperti pulpen, ketika kamu pakai satu pulpen, hanya kamu yang boleh pakai. Seperti ikat pinggang, kaos kaki, gitu ya, pribadi. Nah, sedangkan kelompok, kamu bisa memakainya dan orang lain juga bisa. Seperti apa contohnya, Miss? Jalan raya, sekolah, rumah sakit, gitu ya. Artinya, satu jenis kebutuhan bisa dipakai beramai-ramai, gitu. Kamu pakai, orang lain juga pakai pada waktu yang bersamaan. Itu namanya kebutuhan kelompok. Kalau individu adalah ketika kamu pakai, orang lain tidak bisa memakai itu, benda atau barang yang sedang kamu pergunakan. Oke? Misalnya kalau kamu sekarang pakai jam tangan nih, jam tangan pribadi, nah jam tangan itu kan cuma satu, jadi cuma kamu bisa pakai. Orang lain tidak. Kecuali kalau jam dinding di kelas, ya semua bisa melihatnya, mempergunakannya. Oke ya, next ya. Nah, sampai di sini penjelasan dari Miss Riris. Ini ada tugas kalian, mari dikerjakan dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Jika kalian belum paham atau kurang mengerti, silahkan ditanyakan secara pribadi. Oke, thank you for your attention. See you. Bye.